Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki kepada bab 2 materi PKN kelas 8. Nah, di bab 2 ini bahasannya adalah tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanamkan kembali kesadaran atau sadar diri pada diri kalian masing-masing sebagai warga negara untuk dapat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai warga negara yang baik. Nah, dalam bahasan ini apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya pertama menjelaskan suasana dialog dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, kita kembali lagi, bahasan kelas 7 juga sama seperti ini ya, tentang kalian pasti sudah paham mengenai apa saja isi dialog dari BPUPKI dan PPKI. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana sih kedudukan pembukaan itu sebenarnya? Nah, seperti apa kedudukan pembukaan yang ada? Nah, kemudian kita masuk ke bahasan pertama. Bahasan pertama adalah tentang yang bagian A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan saksikan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah kalian menyaksikan, memperhatikan apakah ada kata-kata atau istilah-istilah yang sulit di dalam pembukaan, atau kalian masih ada pertanyaan tentang pembukaan. Nah, silahkan boleh kalian tulisan kata-kata yang sulit atau istilah-istilah yang sulit di kolom komentar. Kemudian pertanyaannya pun juga boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya. Kedudukan yang sebenarnya pembukaan Undang-Undang Dasar adalah bagian dari sistematika Undang-Undang Dasar itu sendiri, di mana sistematika Undang-Undang Dasar kita akan mengenal ada yang setelah amandemen dan sebelum amandemen. Nah, amandemen adalah perubahan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, kemudian pembukaan adalah bagian dari Undang-Undang Dasar dengan sistematika yang telah di amandemen sebelumnya. Nah, awalnya ada 3. Nah, sekarang Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal setelah amandemen. Nah, kemudian ternyata pembukaan ini memiliki kedudukan yang sangat berarti bagi Undang-Undang Dasar, di mana dalam bagian pembukaan terdapat atau memuat kaidah-kaidah yang fundamental, di mana kaidah-kaidah fundamental itu adalah salah satu pelaksanaan kenegaraan yang tidak dapat diubah, atau pelaksanaan kenegaraan ini selalu mengikuti terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini pastinya setelah dirumuskan dalam sidang BPUPKI dan PPKI oleh para pendiri negara. Oh, ada kaitannya ternyata pembukaan ini. Pasti pembukaan terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar disahkan pada sidang PPKI. PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 tepatnya. Nah, kemudian pembukaan juga memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi. Nah, coba amati dengan teks proklamasi berikut. Ya, setelah kalian mengamati teks proklamasi, nah, coba apa saja hubungan atau apa hubungan pembukaan dan proklamasi sebenarnya? Nah, oke, Bapak langsung ke intinya bahwa hubungan pembukaan proklamasi, nah, kalimat pertama dari proklamasi ini adalah penjabaran dari alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3. Apa sih isi dari kalimat pertama proklamasi? Isinya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti di sana alinea ke-1 isinya adalah diawali dengan bahwa sesungguhnya kemerdekaan
ialah hak segala bangsa. Nah, kemudian dijabarkan lagi di alinea kedua tentang dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai kepada saat yang berbahagia, telah sampai pada saat yang menentukan. Kemudian dijabarkan di alinea ketiga, yaitu merupakan bahwa kemerdekaan diberikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada nilai-nilai religius di sana. Nah, kemudian bangsa Indonesia menjalankan atau menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari proklamasi kalimat kedua itu adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi tersebut diuraikan di alinea keempat. Nah, kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kemudian dituangkan pembukaan juga. Nah, jadi proklamasi itu adalah penjabarannya dituliskan di dalam pembukaan, atau sebaliknya pembukaan adalah penjabaran dari proklamasi kemerdekaan. Kita tidak hanya bisa memproklamasikan, nah, pada saat itu kemudian harus sesuai dengan nilai-nilai pokok kaidah. Nah, sehingga dalam pembukaan memiliki kedudukan yang fundamental atau kita kenal dengan stat fundamental norm. Nah, itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, setelah kalian memahami tentang kedudukan pembukaan, silahkan kalian bisa uraikan kembali dalam tugas 2.1 atau aktivitas 2.1 yang dimana kalian menguraikan kembali hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Nanti akan Bapak buatkan Google Form seperti biasa di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan dan kumpulkan tepat waktu. Nah, sekian dari pembahasan pertemuan pertama di bab 2. Silahkan belajar dengan giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.